Lagu apa nih guys? Siapa tahu? Lancarkannya Wow, perbatasan seru-seru. sempadan Masyarakat di Sarawak dan Borneo. Sempadan dadah ni memanglah Dadah, menjadi okey. hub bagaimana dadah ni diantar ke Kalimantan Barat. PLBN itu apa guys? Yang saya tahu perbatasan. Dari kampung saya guys, kampung saya ke Temajuk itu lebih kurang cuman 3 jam perjalanan guys. Ada satu lagi yang menurut saya cukup mengejutkan, iaitu Subscribe, Alhamdulillah. Khairul Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Khairul Onggot, channel react orang Malaysia yang santai, jujur dan positif aja, insya-Allah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan baik-baik aja ya. Amin amin rabbal alamin. Guys, kali ini kita akan melihat video berjudul PLBN Temajuk diresmikan dari YouTube Haimei Channel. Haimei ini adalah sahabat saya di Kuching, Sarawak yang sering meliput tentang Indonesia dan juga sering berkunjung langsung ke Indonesia. Seorang wartawan dan seorang traveler. Jadi buat teman-teman yang suka konten atau berita tentang Indonesia di perbatasan, jangan lupa dukung Haimei Channel dengan subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen dan share. Nah, seperti apa sebenarnya perbatasan ini dan apa yang terjadi setelah PLBN Temajuk resmi dibuka? PLBN itu apa guys? Yang saya tahu perbatasan. Okey, kita lihat videonya. Mari kita mulai. Let's go. Oh, ni ada bapak-bapak yang bermain musiknya. Lagu apa nih guys? Siapa tahu? Ini suasana di perbatasan ya, Malaysia dan Indonesia, atau lebih tepat Sarawak dan Kalimantan Barat ya. Katanya daerah Sambas. kami sangat gembira dengan dilancarkannya perbatasan sempadan Temajuk Ini siapa? Ini siapa tadi? Ini siapa tadi ya? Siapakah orangnya? Dr. Abdullah Zulkifli, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sarawak. Okey. Konsulat Jenderal Kami sangat gembira dengan dilancarkannya Wow. perbatasan Seru-seru. sempadan Temajuk Teluk Melanu, karena ini semakin memperkuat connectivity. Teluk Melanu dan Temajuk ini adalah wilayah wisata yang cantik dan masyarakat yang sangat erat budaya maupun hubungan kekerabatan. Semoga dengan adanya pembukaan kawasan lintas batas atau PKS Temajuk Teluk Melanu akan meningkatkan hubungan PKS. ekonomi, sosial budaya kedua pihak, Sarawak dan Sambas. Ya, Harapan Sambas kami dengan dibuka Kalau Sambas maksudnya bahasa Sarawak dengan Sambas ini lebih kurang guys. Au katanya, kita, kami gitu. border antara Temajuk dan Teluk Melanu ini ya akan membuka kesempatan konektivitas pertumbuhan ekonomi di antara kedua negara, baik dalam segi perdagangan, dalam segi pariwisata dan pengembangan ekonomi lainnya. Ya, bukan hanya menjaga batas negara dan kedaulatan negara. Kepala BPPD itu apa guys? Kabupaten Sambas. Tapi juga lebih memantapkan kerjasama bilateral kedua negara dalam Cantik bidang orang pariwisata dan Sambas. perekonomian. Kedua-duanya ada pantai yang menarik yang boleh Datuk Haji dikembangkan Norizan Haji Yahya, untuk menarik Pengarah minat Kastam Negeri seluruh Sarawak. masyarakat di Sarawak dan Borneo, dan begitu juga seluruh masyarakat di Kalimantan Barat, Kaltim, polisi. Kaltara dan sebagainya lah. So, isu sempadan dadah ni memanglah Dadah, menjadi okey. isu besar Narkoba lah. guys. Dan kita tak mau jadikan Sarawak sebagai tempat hub bagaimana dadah ni diantar ke Kalimantan Barat. So di peringkat saya, peringkat Kastam dan AKPS sendiri sedang memantau bagaimana pergerakan daripada Selamat datang di Republik Indonesia, Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Oh, baru saya paham. Sambas ini rupanya dekat ya. Saya ingatkan Sambas di belah utara, rupanya di sebelah barat. KL daripada JNT, Shopee dan sebagainya, yang itu perlu kita pantau lah setakat hari ini lah, insyaAllah. Dan di pihak KPS dan pihak Kasam sendiri ya, kita sedang memantau lah sama ada di operasi di bandara atau Pantau lapangan Pak, terbang. pantau, kasih sikat. Kita sedang usahakan. Termasuk jalur-jalur tikus Pak ya, yang katanya juga. Jalur-jalur tikus itu kalau benar dibuka, jalur-jalur yang legal, tidak ada lagi lah jalur tikus. Contohnya di Tebedu, Biawak, Serikin, dan yang terbaru di sini lah. Tebedu saya sudah sampai guys, Serikin sudah dibenarkan sampai. setakat 500 ke bawah. Tebedu saya sudah sampai, di Sarikin saya sudah sampai, di sini saya belum lagi guys. Insya Allah. Nilai barang. Tapi kalau boleh ditingkatkan lagi sebab orang dah mula nak berniaga. Jadi tak perlulah bawah 500, mungkin 1,000, mungkin 2,000, mungkin kontena dan sebagainya lah. Kami haraplah di dua-dua pihak supaya urusan perdagangan sama ada import dan ekspor ini akan berlaku dengan rancak sekali lah. Wow, semakin majulah perekonomian nanti guys. Kedua-dua negara. Wow. Wah, asyik. Asyik. Lagu apa nih guys? Nah guys, setelah kita melihat video itu tadi, jujur saya melihat PLBN Temaju itu bukan sekadar sebuah pintu perbatasan. Kalau kita lihat lebih jauh ya, mungkin kita berpikir, oh ini cuma tempat keluar masuk antara Malaysia dan Indonesia. Tapi sebenarnya dampaknya bisa jauh lebih besar dari itu. Kerana di sebalik perbatasan ada masyarakat, keluarga, perdagangan dan pariwisata dan kehidupan yang sudah berlangsung sejak lama. Dan saya suka sekali ya suasana dalam video itu tadi. Apalagi ada pacik-pacik yang bapak-bapak yang bermain muzik itu. Jadi suasananya terasa hidup, tidak terlalu kaku dan seperti sebuah perayaan yang memang dinikmati bersama. Saya rasa ini juga menggambarkan bagaimana masyarakat di kawasan perbatasan sudah begitu dekat guys antara satu sama lain. Apalagi kawasan Sarawak dan Kalimantan itu memang punya hubungan yang sangat dekat. Jadi ada masyarakat yang punya saudara di seberang perbatasan dan ada yang berdagang, ada yang berwisata dan ada juga yang memang sudah terbiasa berinteraksi sejak dulu. Jadi ketika akses perbatasan ini dibuat semakin baik dan semakin mudah, saya melihat ini sebagai sesuatu yang sangat positif. Bayangkan aja kalau orang Sarawak semakin mudah datang ke Kalimantan Barat dan orang Kalimantan Barat semakin mudah datang ke Sarawak. Tentu akan ada lebih banyak lagi peluang. Hotel bisa berkembang, restoran bisa berkembang, usaha kecil pun bisa berkembang dan ekonomi masyarakat juga bisa ikut tumbuh. Dan yang paling menarik, kawasan ini punya potensi wisata yang menurut saya luar biasa. Nama tempat yang kita lihat tadi adalah Temajuk yang berbatasan dengan Teluk Melano di Sarawak. Kedua-duanya punya pantai yang cantik dan punya potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata. Dan dari kampung saya guys, kampung saya ke sana, ke Temajuk itu lebih kurang cuma 3 jam perjalanan guys. Menariknya lagi, adik ipar saya sendiri berasal dari Teluk Melano. Jadi kawasan ini sebenarnya cukup dekatlah dengan keluarga saya. Nanti kalau ada kesempatan saya bisa datang langsung ke Temajuk dan lihat sendiri bagaimanakah suasana di sana. Dan kalau jadi pergi, tentu saya akan coba buat videonya untuk teman-teman. Jadi kita bukan hanya melihat dari video orang lain, tapi nanti kita datang sendiri dan lihat bagaimana keadaan di sana. Wah, menarik juga kan? Mudah-mudahan ada rezeki dan kesempatan untuk saya sampai ke Temajuk nanti. Doakan aja guys. Tapi guys, ada satu lagi yang menurut saya cukup mengejutkan dan menarik perhatian dalam video itu tadi, yaitu ketika dibahas tentang jalur-jalur tikus di kawasan perbatasan. Kita mungkin membayangkan perbatasan itu hanya satu pintu resmi yang jelas. Ternyata di lapangan ada juga jalur-jalur kecil yang perlu diawasi dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pihak berwenang. Lebih menarik lagi, tadi juga disebut bagaimana pihak terkait memantau pergerakan barang dari berbagai tempat termasuk pengiriman melalui JNT, Shopee dan jalur lainnya.
kerana ada kekhawatiran penyalahgunaan jalur untuk membawa narkoba. Nah, disinilah menurut saya pembukaan perbatasan harus dibarengi dengan pengawasan yang menjadi jalan untuk membawa orang, bawa barang, pariwisata dan rezeki, bukan menjadi jalan untuk bawa masuk barang-barang yang merusak masyarakat. Jujur aja ya guys, sebagai orang Malaysia, saya merasa prihatin kalau ada pihak dari Malaysia yang menyalahgunakan jalur perbatasan ini untuk menyeludupkan narkoba ya dadah ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, kalau ada penyeludupan dari Indonesia ke Malaysia, tentu kita juga tidak bisa membenarkannya. Menurut saya ini bukan masalah Malaysia melawan Indonesia, melawan Malaysia, bukan. Ini tidak guys, ini masalah yang harus kita hadapi bersama. Malaysia harus memperkuat pengawasan, Indonesia pun juga harus memperkuat pengawasan, kerana semakin terbuka akses perbatasan, semakin penting juga keamanan dijaga. Dan ada satu hal lagi yang saya suka dari video ini, kita kadang-kadang melihat hubungan Malaysia dan Indonesia hanya dari perdebatan di media sosial. Ada yang memperdebatkan budaya, makanan, bahasa, lagu dan macam-macam lagi. Padahal kalau kita melihat masyarakat di kawasan perbatasan seperti Sarawak dan Kalimantan Barat, mereka sebenarnya sudah lama hidup berdampingan guys. Mereka justru berdagang, berkunjung, bersilaturahmi dan mencari rezeki bersama. Bahkan dalam video tadi kita bisa lihat suasananya begitu santai, ada muzik, ada masyarakat, ada orang-orang yang berkumpul. Inilah sisi hubungan Malaysia dan Indonesia yang saya suka. Saya berharap dengan adanya PLBN ini, bukan saja bangunan perbatasannya yang semakin bagus, tapi juga hubungan masyarakat semakin dekat dan perdagangan semakin berkembang dan keamanan kedua-dua negara semakin kuat. Dan siapa tahu beberapa tahun lagi kawasan ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata perbatasan yang menarik di Borneo. Bayangkan aja, orang Malaysia bisa datang menikmati keindahan Teluk Melano, kemudian menyeberang secara resmi ke Temajuk untuk menikmati pantai dan kuliner di Kalimantan Barat, sekaligus mempromosikan tempat wisata Indonesia. Begitu juga sebaliknya, orang Indonesia datang ke Sarawak untuk berwisata dan berbelanja. Inilah sebenarnya wajah perbatasan yang kita inginkan, bukan perbatasan yang memisahkan manusia, tetapi perbatasan yang tetap membuka peluang untuk masyarakat. Nah guys, itu saja pendapat saya setelah melihat video daripada Haimei Channel. Panjang juga ya kali ini. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Saya memang terbuka aja guys. Saya senang membaca komentar teman-teman, terutama dari Indonesia dan Malaysia. Dan sekali lagi, saya mau mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Bang Haimei Channel, sahabat saya dari Kuching, Sarawak, yang sudah membuat liputan seperti ini. Buat teman-teman yang belum kenal Haimei Channel, jangan lupa dukung channel sahabat kita ini. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share videonya guys. Karena semakin banyak kita mendukung channel yang membuat konten positif tentang Malaysia dan Indonesia, semakin banyak juga cerita baik tentang kedua negara yang bisa kita lihat bersama. Semoga hubungan Malaysia dan Indonesia semakin erat, semakin banyak kerjasama yang membawa manfaat, dan tentunya semakin banyak hal positif yang bisa kita kongsikan ataupun bagikan bersama. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Saya Khairul Onggon pamit dulu guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.